Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan saya Nadia Alfirdaus dengan NIM 2586206021 dari kelas 2B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS Pendidikan IPS SD yang diampu atau yang dibimbing oleh Bapak Dr. Rizky Ananda MPD. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kebinekaan Indonesia yang berkaitan dengan IPAS. Apa sih kebinekaan itu dan mengapa di Indonesia terdiri dari banyak provinsi dan berbagai bahasa daerah? Apa yang membuat kita tetap bersatu meskipun berbeda-beda? Berikut penjelasannya. Coba kita bayangkan sebuah negeri yang terbentang dari ujung barat Pulau Sumatera hingga timur tanah Papua. Negeri yang air lautnya memisahkan ribuan pulau, namun juga menyatukan jutaan mimpi. Indonesia adalah negara yang sangat luas dengan sekitar 17.000 pulau, terbentang sepanjang 8.000 km dari Sabang sampai Merauke. Namun, yang lebih mengagumkan dari luasnya wilayah adalah isinya yang begitu kaya dan beragam. Beragam suku, beragam bahasa, beragam adat, beragam agama, dan beragam cara hidup. Lalu, pernahkah kita bertanya-tanya, mengapa Indonesia memiliki keberagaman yang luar biasa ini? Mengapa di satu pulau orang berbicara dengan logat yang berbeda dari pulau sebelah? Namun, mengapa makanan, pakaian, dan upacaranya berbeda-beda? Jawabannya bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari perjalanan panjang sejarah, kondisi alam, serta interaksi manusia yang sudah berlangsung ribuan tahun. Untuk memahami latar belakang kebinekaan Indonesia, kita harus menyelami beberapa faktor utama yang saling terkait satu sama lain. Berikut adalah faktor-faktornya. Faktor pertama adalah letak geografis Indonesia yang sangat tinggi. Indonesia terletak di posisi silang dunia, yaitu di antara dua samudra besar, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia. Posisi ini bukanlah posisi biasa, karena sejak zaman kuno, Indonesia menjadi jalur lalu lintas perdagangan internasional yang paling ramai. Kapal-kapal dari India, Cina, Arab, Persia, bahkan kemudian dari Eropa, semuanya melewati perairan Indonesia untuk berdagang. Mereka datang bukan tanpa alasan, karena Indonesia terkenal sebagai penghasil rempah-rempah seperti lada, pala, cengkeh, dan kayu manis yang pada masa itu nilainya sangatlah tinggi. Di faktor yang kedua adalah faktor yang sangat menentukan adalah kondisi alam dan topografi Indonesia sebagai negara kepulauan. Bayangkan 17.000 pulau yang dipisahkan oleh laut, selat, dan samudra. Kondisi alam juga sangat beraneka ragam. Ada pulau-pulau yang berbukit-bukit dan bergunung-gunung. Ada yang dataran rendah, ada yang rawa-rawa, ada yang padang rumput, ada yang hutan lebat, dan ada wilayah pesisir. Perbedaan alam ini mempengaruhi cara hidup manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Faktor yang ketiga, faktor yang tidak kalah penting adalah masuknya bangsa Eropa yang kemudian menjajah Nusantara selama lebih dari 3,5 abad. Bangsa Portugis adalah yang pertama tiba di Maluku pada awal abad ke-16, diikuti oleh Spanyol, kemudian Belanda dengan VOC-nya, serta Inggris. Penjajahan yang panjang ini tidak hanya membawa penderitaan dan eksploitasi, tetapi juga membawa perubahan demografis. Banyak orang Eropa yang menetap dan menikah dengan penduduk lokal, melahirkan keturunan campuran seperti yang di beberapa daerah dikenal sebagai orang Belanda Indonesia. Nah, kebinekaan itu adalah dari kata bineka, berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya beragam atau berbeda-beda, sedangkan tunggal ika berarti satu jua. Kata kebinekaan merujuk pada kondisi keberagaman yang ada di Indonesia, meliputi suku, agama, ras, antar golongan, bahasa, budaya, adat istiadat, hingga kondisi geografis. Dengan demikian, kebinekaan Indonesia adalah realitas sosiokultural bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam perbedaan. Namun, semua perbedaan itu tetap berada dalam kerangka persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu, kita masuk pada bentuk-bentuk keberagaman. Bentuk-bentuk yang pertama yaitu keberagaman suku bangsa. Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap suku memiliki ciri khas berupa adat istiadat, cara berpakaian, kesenian,
dan sistem kekerabatan, serta kebiasaan hidup yang berbeda. Contoh suku besar antara lain yaitu Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, Bugis, Dayak, dan Asmat. Keberagaman suku terjadi karena kondisi negara kepulauan yang membuat setiap kelompok manusia berkembang terisolasi selama ribuan tahun, sehingga melahirkan budaya yang unik di masing-masing daerah. Meskipun berbeda, semua bersatu sebagai bangsa Indonesia. Lalu bentuk-bentuk yang kedua adalah keberagaman bahasa daerah. Indonesia menempati peringkat kedua di dunia dengan lebih dari 700 bahasa daerah yang masih digunakan sehari-hari. Setiap suku umumnya memiliki bahasa sendiri. Bahkan dalam satu suku bisa terdapat beberapa dialek yang berbeda. Contoh bahasa daerah besar adalah bahasa Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, Bugis, Banjar, dan Melayu. Bahasa daerah berfungsi sebagai identitas budaya dan menyimpan kearifan lokal yang tidak bisa diterjemahkan ke bahasa lain. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu yang digunakan untuk berkomunikasi antar suku yang berbeda bahasa. Lalu bentuk-bentuk yang ketiga adalah keberagaman agama dan kepercayaan. Negara secara resmi mengakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam sekitar 87% dengan corak yang moderat dan toleran. Kristen dan Katolik banyak dianut di Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Hindu banyak dianut di Bali, serta sebagian Jawa Timur. Buddha dan Konghucu umumnya dianut masyarakat keturunan Tionghoa di kota-kota besar. Selain itu, terdapat ratusan kepercayaan lokal yang dianut masyarakat adat seperti Keharingan di Kalimantan, Sunda Wiwitan di Jawa Barat, dan Parmalim di Sumatera Utara yang kini juga diakui negara. Lalu, bentuk-bentuk yang keempat adalah ras. Ras adalah pengelompokan manusia berdasarkan ciri fisik seperti warna kulit, rambut, dan bentuk wajah. Di Indonesia, terdapat ras Malayan Mongoloid, mayoritas seperti Jawa, Sunda, dan Melayu. Melanisoid, yaitu Papua dan Maluku. Asiatik Mongoloid, keturunan Cina. Dan Kaukasoid, yaitu Arab, India, dan Eropa. Golongan merujuk pada status sosial berdasarkan keturunan, ekonomi, atau profesi. Misalnya bangsawan dan rakyat biasa. Semua ras dan golongan memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan negara, tanpa diskriminasi. Lalu bentuk-bentuk yang terakhir adalah budaya dan adat istiadat. Budaya dan adat istiadat adalah kebiasaan turun-temurun yang mengatur perilaku dan nilai hidup suatu masyarakat. Keberagaman budaya Indonesia tampak pada rumah adat, seperti rumah gadang, joglo, honai, dan pakaian adat seperti kebaya, baju kodo, dan ulos. Lalu ada tarian saman, kecak, dan piring. Alat musik yaitu gamelan, angklung, sasando, serta upacara adat ngaben, rambu solo, dan slametan. Jadi, kebinekaan artinya meskipun berbeda-beda, kita tetap satu bangsa Indonesia. Semboyan itu ditulis dalam lambang negara kita yaitu burung Garuda. Di pita yang dicengkram Garuda tertulis Bhinneka Tunggal Ika. Kata ini berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular dari Kerajaan Majapahit. Bhinneka artinya berbeda-beda, Tunggal Ika artinya tetap satu. Jadi, Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Maknanya adalah meskipun bangsa Indonesia memiliki ribuan suku, ratusan bahasa, berbagai agama, dan beragam adat istiadat, meskipun semua perbedaan itu tidak memecah belah kita. Sebaliknya, kita tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Semboyan ini menjadi